Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa, NIM H1A120044, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di video ini saya akan melaksanakan tugas akhir semester dari mata kuliah Politik Agraria yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif Rahman, SIP, MIPol. Beberapa pertanyaan. Pertama, Stolipim Reform menghasilkan adagium land to the tiller. Jelaskan dalam konteks politik agraria. Nah, lahirnya pembaharuan gaya baru dikenal dengan Stolipim Reform. Ciri gerakan ini adalah menghapus tanah kepemilikan pribadi, melarang sewa, bagi hasil, dan juga gadai. Hak dan luas garapan disesuaikan dengan kemampuan petani dan melarang menggunakan buruh upahan. Lenin kemudian mencetus istilah land reform dan banyak diadopsi dan digunakan di negara komunis atau blok timur, dan saat ini adagium land to the tiller digunakan untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tuan tanah untuk kepentingan politis. Nah, pertanyaan kedua. Di era feodalisme di Indonesia, sistem penguasaan tanah dilakukan dengan sistem avanage. Jelaskan dan berikan contoh penerapannya. Sistem avanage adalah penitipan suatu wilayah yang diambil dari tanah milik raja yang diberi oleh raja kepada putra bungsunya, yang tidak akan menggantikan sebagai raja karena tahta akan jatuh kepada putra sulung. Itu merupakan sistem avanage. Nah, misalnya, penguasaan tanah dilakukan oleh para pejabat didasari oleh sistem avanage, yaitu bentuk penguasaan di mana kekuasaan atas tanah dihadiahkan kepada para pejabat dengan syarat kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat dalam bentuk sebagian hasil bumi yang dikumpulkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa saja yang menjadi tujuan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA? Pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan juga makmur. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar memberi kepastian hukum agraria mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Pertanyaan keempat, apa saja yang termasuk dalam cakupan politik etis dan kenapa bisa mempengaruhi masalah agraria di Indonesia? Tiga kebijakan utama yang dijalankan dalam politik etis adalah edukasi, irigasi, dan juga transmigrasi. Meskipun politik etis memberikan dampak positif yang cukup berpengaruh, pada praktiknya disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda. Terjadi beberapa penyimpangan dalam politik etis yang memberikan dampak negatif. Pertama, dalam irigasi. Nah, irigasi seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat. Tetapi nyatanya tidak. Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda. Dampaknya, terdapat jurang pemisah antara perekonomian, perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat. Nah, dalam emigrasi, program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. Di segi edukasi, meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang Belanda saja. Sementara yang berpendapat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Selanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan ciri khas gerakan sosial perlawanan para petani terhadap kolonialisme tahun 1830-an. Nah, ciri yang ditemukan pada perlawanan petani berupa gerakan sosial adalah Millerianisme atau ajaran-ajaran yang datangnya zaman keemasan, Mesianisme,
kepercayaan pada Ratu Adil, nativisme, gerakan untuk kembali ke adat kuno, dan perang sud atau ajaran-ajaran untuk berjihad. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Berbagai organisasi underbow partai politik dalam pergerakan petani di masa lalu banyak dan aktif. Sebutkan salah satunya dan jelaskan kegiatan secara ringkas. Yaitu ada PKI. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKI untuk merebut kekuasaan adalah membentuk biro khusus, menuntut agar petani dan buruh dipersenjatai, menyebarkan isu Dewan Jenderal, mengadakan latihan kemiliteran, menculik para jenderal Angkatan Darat yang berpengaruh, serta menyebarkan isu fitnah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Jelaskan yang menjadi penyebab pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria sangat terhambat. Nah, ketika masa diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, konflik tersebut memperoleh legitimasi hukum. Namun pada tahun 1963 dan terutama pada tahun 1964, nampak jelas bahwa pelaksanaan UUPA sangat terhambat karena beberapa alasan. Alasan umum yaitu adalah administrasi yang buruk, korupsi dan oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dalam bentuk manipulasi. Jadi pelaksanaan UUPA dan UUPBH menimbulkan ketidakpuasan kepada kedua pihak buruh tani dan petani kecil dan pihak tuan tanah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Siapa yang disebut sebagai 5 kelas sosial pedesaan menurut Nur Fauzi dalam Petani dan Penguasa? Nah, dalam buku Petani dan Penguasa, menurut Nur Fauzi dalam bukunya, ada 5 kelas sosial pedesaan. Pertama yaitu ada tuan tanah, petani kaya, petani sedang, petani miskin, dan juga buruh tani. Nah, pertanyaan ke-9. Penolakan terhadap UUPA 1960 terjadi di tingkat elit. Ada 3 golongan terpecah. Sebutkan dan jelaskan pendapat umum masing-masing golongan. Nah, beberapa golongan yang menolak. Pertama ada golongan radikal yang berasal dari unsur PKI, PNI, dan juga Partai Murba. Mereka mengusulkan pembagian tanah didasarkan atas prinsip tanah hanya untuk mereka yang menggarap. Nah, pihak kedua adalah golongan konservatif yang terdiri dari unsur-unsur Partai Islam dan sebagian PNI. Mereka menolak tuduhan telah terjadi penghisapan karena penguasa tanah yang luas. Golongan yang ketiga adalah golongan kompromis. Golongan ini menerima pandangan golongan radikal, namun mereka menganjurkan penerapan secara bertahap. Pertanyaan ke-10. Sebutkan tahapan pelaksanaan UUPA hanya berlangsung 5 tahun. Apa yang belum tercapai dalam 5 tahun awal pelaksanaan dan mengapa? Nah, UUPA berisi kesejahteraan bagi rakyat, tapi pada kenyataannya rakyat petani yang telah bertahun-tahun menguasai tanah tersebut secara produktif tidak memperoleh jaminan hukum. Ini adalah suatu fakta yang menyatakan tidak berfungsinya UU nomor 5 tahun 1960 atau dikenal dengan UUPA. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11. Jelaskan gaya politik Orde Baru yang mempengaruhi masalah agraria di Indonesia. Pemerintah Orde Baru dalam kebijakan agraria mengambil jalan yang dikenal dengan kebijakan revolusi hijau, kebijakan hak guna usaha dan HGU, dan kebijakan perubahan paradigma pembangunan. Revolusi hijau yang menjadi jalan Orde Baru dalam pembangunan sektor pertanian diketahui telah menghasilkan mentalitas petani yang selalu bergantung pada input dari luar. Seperti yang terjadi di masyarakat Pulau Jawa. Tanah pertanian beralih fungsi ke non-pertanian, pada hakikatnya merupakan proses yang semakin menjauh rakyat petani dari aset-aset produktif yang menghasilkan pangan. Pada akhirnya, Indonesia terpaksa mengimpor beras dari negara luar, sehingga membangkitkan gerakan-gerakan yang berupaya mendorong pemerintah Orde Baru untuk secepatnya menjalankan reforma agraria. Selanjutnya pertanyaan nomor 12. Jelaskan yang bukan sektor agraria
yang menjadi andalan Orde Baru dan mengapa? Pertama, dari penerapan kebijakan massa mengembang floating mass menjelang pemilu tahun 1971 memotong hubungan massa pedesaan dengan partai-partai politik. Partai-partai politik tidak boleh lagi mempunyai cabang di daerah kecamatan ke bawah. Rakyat pedesaan kehilangan sakuran politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Selanjutnya, diundangkan UUPD, Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1979, membuat desa semakin kehilangan dinamika, proses politik yang demokratis, partisipatif. Rangkaian peraturan penjabaran dari UUPD 1976 semakin menunjukkan kuku birokrasi yang nyata, menghambat partisipasi sejati rakyat. Itu merupakan pertanyaan nomor 12. Selanjutnya, pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 13. Jelaskan yang dimaksud dengan reforma agraria yang belum berjalan di Indonesia. Reforma agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan, kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Reforma agraria di Indonesia belum berjalan karena mereka masih sering terjadi ketimpangan, penguasaan, kepemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan tanah. Masih juga terjadi sengketa dan konflik agraria dan turunnya kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya kesenjangan sosial, pengangguran, dan juga kemiskinan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.